Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا بغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita di hari ini sehingga kita bisa kembali berkumpul dan juga bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu perusak persaudaraan. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah menyatukan dalam persaudaraan, dalam Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah perusak persaudaraan. Pada dasarnya kita ini adalah bersaudara. Persaudaraan itu bisa disebabkan beberapa faktor. Ada yang pertama namanya ukhuwah islamiyah, yaitu persaudaraan kita sesama muslim. Kalau dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman adalah saudara. Walaupun terkadang ada sedikit perbedaan dalam kita menjalani ajaran agama. Ada yang kunut, ada yang enggak. Ada yang traweh 20, ada yang 8, ada yang enggak traweh. Nah, iya. Ada yang sholat sebelumnya pakai usolli, ada yang tidak.
Ada yang keluarga meninggal, ada acara tahlilan, ada yang tidak. Ya wis biasa. Toh masih banyak kesamaan daripada perbedaannya. Yang kunut dan yang enggak kunut toh sama-sama sholat subuh. Yang traweh 8 dan 20 ya sama-sama traweh. Yang punya keluarga meninggal, ada yang tahlil, ada yang enggak, toh saya yakin sama-sama doa, hanya caranya yang berbeda. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena didasari satu bangsa. Kita Indonesia ini walaupun ada Jawa, Sunda, Batak dan banyak lagi yang lainnya. Lah iya kan? Iya. Walaupun berbeda-beda, alhamdulillah kita yang tinggal di perkotaan, kita udah terbiasa dengan hidup yang itu. Kita dari berbagai macam suku, kalau kita tinggal di perkotaan, kan ketemu. Lain dengan tinggal saudara kita yang tinggal di daerah, biasanya ya satu suku, Jawa ya Jawa semua, Sunda ya Sunda semua. Tapi kalau kita yang tinggal di perkotaan, alhamdulillah, udah terbiasa dengan kehidupan yang berbeda-beda. Tapi kita satu, diikat dengan satu kesatuan Republik Indonesia. Dan yang paling luas adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Kita sering di media sosial ketika di belahan bumi mana terjadi bencana yang besar, langsung open donasi. Itu sebagai bentuk ukhuwah basyariyah, sebagai sesama umat manusia. Tapi persaudaraan yang terjalin itu terkadang bisa hancur berkeping-keping, bisa rusak karena faktor-faktor tertentu. Yang ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia kadang hancur karena berbeda negara. Yang satu negara sama-sama Indonesia kadang hancur karena berbeda agama. Yang berbeda agama, kata yang satu agama kadang bisa hancur gara-gara berbeda pemahaman agama. Tadi satu kunut, satu enggak, satu. Nah, yang satu pemahaman agama kadang beda karena beda ormasnya. Satu ikut ormas hijau, satu ikut ormas merah, satu ikut ormas kuning, oren, macam-macam. Akhirnya karena saking cintanya dengan ormasnya menganggap ormas lain salah. Yang satu ormas kadang masih pecah persaudaraan gara-gara beda pendapatan. Pendapat sama tapi pendapatan beda. Iya. Lah kira-kira apa yang menyebabkan persaudaraan yang terjalin mulai dari paling luas tadi basyariyah, watoniyah, Islamiyah itu bisa rusak? Tadi di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita di surah Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang merusak persaudaraan yang pertama yang disebutkan ini adalah yaskhor. Maka Quran la yaskhor, jangan. Yaskhor itu kalau orang Jawa ngenyek, ngina, menghina, melecehkan, merendahkan. Maka dalam ayat itu biar persaudaraan tetap terjaga, janganlah satu suku merendahkan suku lain, satu kelompok merendahkan kelompok lain, satu agama jangan merendahkan agama yang diyakini orang lain. Untuk kelanjutannya insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait perusak persaudaraan. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait topik ngopi kita, yaitu perusak persaudaraan, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sriani, Pak Ustadz mau bertanya, mengapa dalam Islam sangat menekankan menjaga persaudaraan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nining, izin bertanya Pak Ustadz, mengapa Allah menciptakan perbedaan yang menimbulkan perpecahan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa Islam sangat menekankan untuk menjaga persaudaraan? Dan pertanyaan kedua, mengapa Allah menciptakan perbedaan yang menimbulkan perpecahan? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, kenapa Islam sangat menekankan pentingnya persaudaraan? Karena kita umat manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan Superman, bukan yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Mau apa-apa saja kita itu butuh orang lain. Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan butuh orang lain. Apa iya kita mau makan nasi beras nanam sendiri? Apa iya mau makan ikan kita miara ikan sendiri? Apa iya mau pakai baju harus jahit sendiri, nenun sendiri? Kan nggak mungkin. Kita ini selalu berhubungan dengan orang lain. Lah kebutuhan kita secara manusiawi akan terganggu kalau kita nggak ada hubungan baik dengan orang lain. Umpama kita musuhan sama orang yang jualan ikan, ya akhirnya kita nggak jadi makan ikan. Lah iya loh, pengennya kita ikan ternyata semua tukang ikan kita musuhi, nggak jadi makan ikan. Itu contoh kecil. Lah mungkin dulu beberapa episode dulu kita pernah membahas tentang filosofi 5 jari. Sehebat apapun ini jempol kalau sendirian nggak banyak yang bisa dikerjakan, bisanya cuma gini-gini doang. Ini telunjuk biar dia tinggi, cuma nunjuk-nunjuk doang. Tapi kalau ini mau nyatu, nonjok juga mantep ya. Lah kalau ini nyatu, apa yang nggak bisa diselesaikan? Coba kalau antara ini, dulu kan pernah kita bahas ya, simbolnya apa ini. Kalau masing-masing kerjasama enak. Kita mau makan aja, kalau nggak mau kerjasama, itu bukan makan garam, ngicipin garam. Makanya pentingnya kita saling menjaga itu karena kita nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Lah coba kalau orang kita musuhin semua, yang warung dimusuhin, yang ustadz dimusuhin, hansip dimusuhin, dia teriak-teriak maling kata hansip, tangkap sendiri sono. Pentingnya persaudaraan. Kita bersaudara itu kan diikat dengan berbagai macam alasan tadi itu loh ya. Walaupun siapapun dia, agamanya apa, dari suku mana, dia adalah saudara kita. Kalau bukan saudara seiman ya saudara sebangsa negara. Kalau bukan sesama sebangsa negara ya sebangsa sama-sama manusia. Lah iya kan? Lah kalau kita musuhi siapapun, kita musuhin orang, akan efek buruknya kita sendiri yang kena. Contoh gampang Bu, umpama kita musuhin tetangga, terus tetangga itu ngadain acara selamatan makan-makan, diumumin di grup WA, grup RT, grup RW, ibu-ibu entah hari Sabtu hari libur mohon datang ke rumah ya, saya ada syukuran, insya Allah nanti menunya kambing guling, yang demen lalap ada,
kita baca di grup WA, kira-kira ibu mau datang nggak? Lah, iya yang nggak musuhi, kalau yang musuhi kan mau datang, halo, nggak datang ada kambing gulai, yang rugi siapa? Orang musuhin orang itu rugi ditanggung sendiri. Siapapun yang kita musuhi, ruginya ditanggung kita. Ya tadilah kita musuhin Hansip, kita kehilangan dicuekin sama Hansip. Kita nyuekin Ustadz, keluarga kita meninggal, kata Ustadz, doain sendiri. Kita musuhin RT, minta surat, kata RT, stempel sendiri. Musuhi suami bisa diembargo. Ya, itu pentingnya persaudaraan. Terus yang kedua, lupa lagi. Kenapa Allah menciptakan perbedaan? Nah, kenapa Allah menciptakan perbedaan? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, nanti jawabannya li ta'arofu itu. Manusia, aku ciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa unsa, perempuan. Laki dan perempuan jelas beda. Kalau ada laki mirip perempuan, bahaya. Ada perempuan kok mirip laki, ya bahaya juga. Makanya harus jelas beda. Laki pakai peci, perempuan pakai udung. Kan bahaya kalau ada laki tiba-tiba pakai jilbab. Nah iya, bahaya apalagi pakai cadar langsung nimbrung di tengah-tengah gitu. Demen dia. Jelas berbeda, dua makhluk Allah yang jelas berbeda dan harus dibedakan. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan syu'uban. Syu'uban itu berbangsa-bangsa. Di muka bumi ini ada perbedaan macam-macam. Wa qabaila, dan suku-suku, bahasanya beda, budayanya beda, culture-nya beda, apa-apanya beda. Lah kenapa Allah menciptakan beda-beda itu? Ayapannya li ta'arofu, untuk saling melengkapi. Yang mohon maaf, yang terlahir dari suku Jawa konon terkenalnya lembut, cocoknya jadi bidan. Ayo bu lahiran, ayo tolong pelan. Yang umpama terlahir dari suku lain yang terkenal keras, cocoknya jadi pemadam kebakaran. Lah iya, lah coba orang yang sifatnya keras jadi bidan, ayo cepet lahir. Lah yang budayanya halus jadi pemadam kebakaran, ayo siram. Keburu habis. Ayo siram, habis. Maka saling melengkapi, lita'arofu. Yang lemah lembut ya dibutuhkan, yang keras semangat ya dibutuhkan. Kalau semuanya lembut ada kebakaran, habis. Lah semuanya keras ada yang mau lahiran. Makanya saling membutuhkan. Yang kaya, yang miskin, kan perbedaan ya, saling butuhkan. Coba ibu ngebayangin, tinggal di satu komplek yang di situ nggak ada orang miskin. Ibu rumah genteng bocor, siapa yang mau betulin? Nggak ada, ngapain tukang kayak semua? Nah iya. Makanya ya alhamdulillah yang bersyukur jadi orang miskin, sedekahnya bisa bantu orang, ya kan? Nah iya, lita'arofu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkuman terkait topik ngopi kita, yaitu perusak persaudaraan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah.
Tadi di segmen awal saya sampaikan dalam surah Al-Hujurat bahwa yang merusak persaudaraan pertama itu yaskhor, menghina. Makanya Quran bilang la yaskhor, jangan menghina. Karena itu bisa merusak persaudaraan. La yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi orang yang kita hina itu ternyata malah lebih baik daripada kita. Kemudian wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Secara spesifik ayat ini langsung menyebut nisa, perempuan. Kalau tadi secara umum satu kaum dengan kaum lain, kalau ini langsung disebut secara spesifik perempuan. Karena mungkin bisa jadi yang sering itu perempuan. Kalau lagi musuhan itu biasanya betah bertahun-tahun ya. Tapi aslinya Bu, orang yang memusuhi kita itu orang yang paling perhatian dengan kita. Loh. Nah iya, orang yang paling perhatian itu artinya orang yang paling memusuhi dan orang paling menggemari, mencintai. Orang yang paling memusuhi itu sama sendal kita aja hafal. Coba dah, umpama ibu datang duluan ke masjid, ke majelis taklim. Yang datang belakangan orang yang musuhin kita, itu ngelihat sendal, ih orangnya udah datang duluan itu. Apa? Aslinya orang yang nggak suka dengan kita itu orang yang paling perhatian. Maka alhamdulillah kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, jangan balik dimusuhi. Alhamdulillah. Orang yang paling, kalau ibu punya media sosial, paling sering lihat media sosial kita itu yang musuhin. Oh, jalan-jalan nih di motor baru, dia nggak komen, cuman kan ngeliatin aja, artinya makin gondok, makin gondok, makin gondok. Maka alhamdulillah ya, nggak ada orang yang nggak punya musuh, itu nggak ada. Rasulullah manusia terbaik, ada musuhnya. Maka jangan ngarep kalau kita hidup nggak punya musuh, pasti ada. Padahal malah musuh itu orang terdekat, bukan orang jauh. Terdekat itu bisa jadi jarak rumah dekat, bisa jadi memang satu tadi itu satu pendapat tapi beda pendapatan. Lah iya. Kemudian la yaskhar qaumun min qaumin asa iyakunna khairam min wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memanggil panggilan yang tidak disukai. Kalau yang kita panggil itu demen, oke lah. Tapi kalau panggilan itu yang enggak demen, jangan. Kita bangsa kita ini paling kaya dengan panggilan yang aneh-aneh. Ayo. Orangnya kecil, tinggi, tiang listrik. Mentang-mentang rambutnya kerul-kerul, kiting. Lah kalau yang dipanggil itu happy-happy aja enggak masalah. Quran bilang wala tanabazu bil alqab. Jangan membiasakan memanggil yang panggilan itu tidak disukai. Yang merusak pertemanan kadang begitu. Ya, kalau ya teman udah akrab, maka kadang biasanya dipanggil malah demennya pakai panggilan yang aneh-aneh ya. Loh, kayak saya sendiri dalam keluarga, kalau orang luar tahu kok panggilannya aneh. Anak saya manggil saya lucu, unik. Cuman itu hanya untuk panggilan sayang. Tapi kalau kita manggil orang, apalagi kita tahu orang itu waktunya karakternya kayak apa, terus kita panggil dengan asal, bisa jadi perang dunia keempat. Lah itu beberapa hal yang menyebabkan persaudaraan kita rusak. Semoga persaudaraan kita antar sesama muslim, sesama bangsa Indonesia, sesama umat manusia terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait perusak persaudaraan bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Simple TV, News, Sport, Entertainment.